Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa siapkan hati dan pikiran ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, happy Sunday. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sebelum memulai, kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali berkumpul Tuhan di tiap rumah kami masing-masing untuk beribadah online. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Aduh, aku nggak punya uang, tapi lapar banget. Pengen jajan kayak teman-teman yang lain deh. Kamu ngapain sih Agnes kok mondar-mandir kayak gitu? Ini loh, aku lapar banget, tapi aku nggak punya duit. Kamu apa sih? Sorry. Gak apa-apa deh, nggak jadi. Aku ke toilet dulu ya. Bye-bye. Oh iya. Aduh, pacaran dikit lagi, tapi tiba-tiba mules. Agnes, kamu kenapa? Ini loh, tadi tuh aku lapar banget. Terus uangnya Abel tuh kelihatan banget di depan mata. Tapi aku malah tiba-tiba mules. Bisa jadi ya. Itu pertanda Tuhan bahwa kamu tuh nggak boleh mencuri. Makanya Tuhan itu buat kamu tuh mules. Bisa jadi sih, tapi aku lapar banget. Gimana dong? Nah, kebetulan aku ini habis sekolah minggu, terus dapat snack. Dan kebetulan juga Kristo ini kenyang. Jadi buat kamu aja deh. Wah, makasih banyak ya Kristo. Tapi kok rasanya kamu hari ini bijak banget sih? Soalnya Tuhan itu bawa aku ke kamu buat ngasih snack ini dan sekaligus ngingetin kamu buat gak boleh mencuri lagi. Makanya terkadang rencana Tuhan itu tanpa kita sadari itu membuat kita jauh dari dosa loh Agnes. Iya sih, aku bersyukur deh aku nggak jadi mencuri, malah dapat makanan banyak dari kamu. Makasih ya Kristo. Sama-sama Agnes. Shalom adik-adik, semuanya sudah siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan? Kalau sudah siap bisa bangkit berdiri semua ya. Kok badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Semuanya masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Kalau masih semangat, nyanyinya bisa lebih keras lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
adik-adik semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyembah nama Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Wah, hari ini ada Miss Foni. Miss Foni, Kristo kok baik banget mau kasih snacknya. Iya benar ya, Kristo baik banget. Adik-adik, Kristo juga baik banget ya, mau berbagi kasih buat teman-temannya. Tapi Miss, yang dibilang Kristo benar kah? Kalau misal Tuhan punya rencana buat kita. Benar banget, Tuhan punya rencana buat kita semua anak-anaknya, termasuk buat Sander juga. Jadi porsi buat kita itu semua sama ya teman-teman. Jadi Tuhan punya rencana buat kita semua. Oh, begitu ya Miss. Kalau gitu, sekarang kita ngapain Miss? Nah sekarang seperti biasa kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk Sander dan adik-adik di rumah kita dengerin firman Tuhan bersama-sama. Queen Esther. Kerajaan Persia adalah kerajaan yang penuh dengan kekayaan dan kuasa. Orang-orang Persia telah mengalahkan dunia. Mereka mengalahkan Israel dan mengambil banyak anak-anak Tuhan yang hidup sebagai orang asing di Persia. Jadi, banyak orang Yahudi yang tinggal di sana. Raja Persia adalah seorang yang berkuasa yang bernama Ahasveros. Untuk merayakan kuasanya, ia mengadakan pesta yang berlangsung selama 1 minggu. Orang-orang makan makanan terbaik, minum anggur yang termahal, dan bersenang-senang. Di tengah-tengah pestanya, Raja Ahasveros memanggil istrinya yang sangat cantik yang bernama Ratu Wasti. Raja memanggil Ratu karena ingin menunjukkan betapa cantik ratunya itu. Maka hamba-hamba raja pergi menemui Ratu Wasti. Ratu Wasti tidak mau dipermalukan dan dipamerkan pada pesta yang penuh orang mabuk. Lalu Ratu Wasti melakukan satu hal yang tidak pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Ia menolak untuk menuruti titah raja. Tidak ada satupun yang menolak raja. Ketika raja mendengar ini, raja begitu murka. Berani-beraninya menolak raja.
Ini akan memberi contoh bagi semua istri di negeri ini untuk melawan suami mereka. Raja harus menghentikan sikap seperti ini. Lalu raja bertanya kepada orang-orang bijaksana, orang ahli hukum dan undang-undang. Kemudian mengikuti saran-saran mereka. Raja Ahasveros melepaskan mahkota Ratu Wasti, akan memberikannya kedudukan sebagai ratu kepada orang lain dan mengusirnya dari kerajaan. Ketika akhirnya amarah raja mereda, ia mengingat Wasti dan merindukannya. Ketika penasihat-penasihatnya melihat hal ini, mereka merencanakan sesuatu. Mereka menyampaikan agar raja menyuruh orang-orang untuk mengumpulkan semua wanita muda yang cantik yang ada di kerajaan ini agar bisa dijadikan seorang ratu. Raja menyukai rencana ini dan segera saja berita tersebar di seluruh negeri. Di seluruh kerajaan, wanita-wanita muda yang cantik dibawa pergi, dan setelah berhari-hari diberikan perawatan kecantikan, mereka dibawa kepada raja. Salah satu dari gadis cantik itu adalah Esther. Esther hidup bersama pamannya yang bernama Mordekai. Esther sangat cantik, dan Esther adalah orang Yahudi. Dari seluruh wanita yang ditemui raja, raja memutuskan bahwa Esther adalah yang paling cantik. Raja memilih Esther menjadi istrinya. Esther yang seorang Yahudi sekarang adalah Ratu Persia. Esther sangat bijaksana dan ia merahasiakan identitasnya sebagai seorang Yahudi karena ada beberapa orang di sana yang membenci orang Yahudi. Raja Ahasveros memiliki seorang pegawai yang kedudukannya paling tinggi bernama Haman. Haman adalah orang jahat yang membenci orang Yahudi. Suatu hari Haman datang kepada raja dan memberitahu rencana yang terdengar seperti seolah-olah ia melindungi kerajaan dari musuh. Namun rencana sesungguhnya adalah membunuh semua orang Yahudi di kerajaan Persia. Haman tahu ketika rencana ini ditandatangani oleh raja, titah ini tidak bisa dibatalkan. Raja mempercayai Haman dan menyerahkan cincin meterainya dari jarinya dan memeteraikan titah ini. Karena Ratu Esther menyembunyikan bahwa dirinya seorang Yahudi, Haman tidak tahu bahwa ia juga akan membunuh kaum dari Ratu Esther. Ketika paman Esther, Mordekai, mendengar hukum baru yang mengerikan, ia merasa sangat sedih. Ia dan seluruh orang Yahudi di kerajaan Persia merobek pakaian mereka dan memakai abu di kepala dan semua berkabung. Namun Tuhan tahu segala sesuatu, dan Tuhan menolong Mordekai untuk merencanakan sesuatu. Meskipun hukum yang baru tidak bisa diganti, namun ratu adalah orang Yahudi, dan raja tidak akan membiarkan istrinya dibunuh. Mordekai kemudian menemui dan memohon kepada Esther, agar Esther memberitahu raja bahwa ia seorang Yahudi. Tapi Esther takut, karena tidak ada orang yang boleh muncul di depan raja tanpa diundang, atau mereka akan dihukum mati. Esther meminta Mordekai dan seluruh orang Yahudi untuk berdoa dan berpuasa baginya. Sekalipun tahu Esther bisa mati, tapi ia memakai pakaian terbaiknya dan pergi menemui raja. Ketika raja melihat Esther, ia berkenan dan mengulurkan tongkat emas ke arah Esther. Ini adalah cara raja memberitahu bahwa Esther boleh mendekat. Tanya raja kepada Esther, "Apa maksudmu, hai Ratu Esther? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Permintaan Esther sangat mudah, yaitu raja dan Haman pergi ke perjamuan yang diadakan olehnya. Esther akan menemukan cara untuk memberitahu raja tentang rencana jahat Haman. 2 kali Esther mengadakan perjamuan untuk raja dan Haman. Dan akhirnya pada malam kedua, Esther mengatakan bahwa ia adalah seorang Yahudi.
dan menjelaskan kepada raja hukum baru yang disahkan bisa membunuhnya dan seluruh orang Yahudi. Waktu raja mendengar hal ini, raja sangat marah. Ia keluar ke taman kerajaan, dan ketika ia kembali, ia melihat Haman berlutut pada tempat tidur tempat Ester berbaring. Maka raja semakin marah kepada Haman. Kemudian penjaga-penjaga menarik Haman dan membawanya pergi. Raja memerintahkan untuk membunuh Haman. Namun, sekalipun orang yang jahat ini sudah meninggal, rencana jahatnya sudah berjalan. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh raja untuk menghentikannya. Meskipun tahu bisa membuatnya terbunuh, sekali lagi Ratu Ester menemui raja tanpa diundang. Ratu Ester menangis dan memohon kepada raja karena titah raja bisa membunuh orang-orang Yahudi. Kemudian raja memberikan titah agar orang-orang Yahudi boleh melawan menggunakan senjata untuk melindungi diri mereka apabila ada yang menyerang mereka. Maka pada saatnya tiba, orang-orang Yahudi mengalahkan orang-orang yang membenci mereka. Orang-orang Yahudi merayakan kemenangan ini dengan sebuah festival yang dirayakan setiap tahun, yaitu Festival Purim. Festival ini menjadi pengingat bahwa Tuhan selalu membela umat-Nya. Nah adik-adik, baru saja kita sudah mendengarkan cerita tentang Ester. Kita bisa lihat ya adik-adik bagaimana Ester sangat disertai sama Tuhan. Setiap perjalanan Ester Tuhan selalu pimpin adik-adik. Nah hari ini kita belajar ya adik-adik, seperti cerita Ester, Tuhan juga sayang sama kita. Dalam setiap kehidupan kita masing-masing Tuhan punya rencana buat kita. Nah mulai hari ini kita mau hidup dipimpin Tuhan Yesus agar hidup kita selalu senantiasa disertai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan memberkati kedua orang tua kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga udah selesai melakukan ibadah hari ini, biar Tuhan yang memberkati setiap kami dalam apapun yang kami perbuat. Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam studi kami. Tuhan yang memberkati Tuhan. Adik-adik sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tuhan yang akan memberkati kehidupan adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jangan kemana-mana, hari ini kita mau aktivitas. Shalom adik-adik, mana sudah dengar? Bye, God bless you and see you next week.